Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas chapter yang baru ya terkait tentang teori partisi, yaitu mengenai fungsi pembangkit dari suatu partisi. Tadi kita langsung saja di sini. Nah, kalau kita lihat ya, ketika kita berbicara tentang teori partisi, tentunya ya tidak mungkin ya kalau kita hanya melihat untuk menghitungnya secara manual lah. Seharusnya kita mencari cara bagaimana caranya supaya bisa lebih mudah untuk melihat suku ke N-nya dari Pn ya, itu berapa ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, perhatikan kalau kita punya di sini ya. Jadi kita punya dua buah polinomial di sini dalam Q ya. Jadi kalau di teori partisi itu sering kita gunakan Q. Nah, di sini kita punya Q kuadrat tambah Q pangkat 4 tambah Q pangkat 6. Terus yang satu Q tambah Q pangkat 3 tambah Q pangkat 5. Dan kita lihat ini pangkatnya itu kan ya masing-masingnya ini ya. Jadi penjumlah genap dan penjumlah ganjil dan masing-masingnya kurang dari 7. Jadi bisa kita lihat, nah misalkan contohnya ketika kita ambil N-nya sama dengan 3. 3 itu dapat dari 2 tambah 1 kan. Jadi bisa dilihat ya, satu perkaliannya di situ akan mewakili satu partisi ya. Jadi di sini dia mewakili berapa? Ya 3 sama dengan 2 tambah 1 ya. Jadi ini partisi dari 3 ya kan. Nah, yang bagian sini dia mewakili ya nanti koefisiennya di sini. Jadi kalau kita nyatakan dalam jumlahan 2 ya kan di situ. Jadi kita peroleh apa? Di sini 5 itu kan 2 tambah 3 dan juga berapa lagi? 4 tambah 1 ya. Ya kan? Jadi 5 ini dari 2 tambah 3, 4 tambah 1 kan. Jadi cek koefisiennya ya. Terus di sini 7, 7 itu apa saja? 7 itu 2 tambah 5, terus 4 tambah 3, dan 6 tambah 1 ya di sini ya. Terus di sini 9, 9 itu bisa dinyatakan dalam 8 atau 8 tidak ada ya, karena masing-masing kurang dari 7. Jadi 9 itu dari, di sini kita punya 4 tambah 5, terus kita punya 6 tambah 3 ya. Dan juga di sini 6 tambah 3, terus yang 11 ini bisa kita lihat dari 6 tambah 5 ya. Jadi kenapa? Karena masing-masing penjumlahnya dia kurang dari 7. Dan bisa kita lihat setiap partisinya dia akan berkorespondensi satu-satu dengan perkalian polinomialnya kan. Makanya kita lihat koefisien di depannya akan mencerminkan banyaknya partisi sesuai yang kita inginkan. Jadi yang di sini tadi kita ingin ya dalam bentuk 2, jadi satu penjumlah genap dan satu penjumlah ganjil, di mana masing-masing penjumlahnya kurang dari 7. Nah, bisa dicek untuk latihan di sini. Kalau misalkan kita lihat, nah ini satu penjumlah ganjil, satu penjumlah genap, terus dia inginnya kurang dari 9, ya kan? Nah, ini bisa kita cek dia bentuknya seperti ini ya untuk perkaliannya. Jadi semoga sensnya sudah dapat ya. Kenapa kok bisa yang digunakan polinomialnya itu tadi. Dan perhatikan bahwa ketika kita melihat posisinya tadi ya. Jadi misalkan kita punya S-nya ini N1, N2 sampai NR ya kan. Terus kita ingin, nah dia misalkan R-nya 3 kan. Jadi ada 3. Nah, ini masing-masing dari N1, N2, N3-nya dia akan muncul ya maksimal satu kali ya. Jadi bisa 0 kali, bisa satu kali. 0 kali dari mana? Ya dari ketika satu yang dikalikan dengan yang depannya. Jadi kita bisa mendapatkan kalau ini posisinya ketika R-nya 3 di sini, dia mendapatkan partisi dengan elemen-elemen berbeda yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat, misalkan kita kalikan betulan di sini, jadi kita lihat koefisiennya di sini, ya kan? Jadi contohnya misalkan ketika kita punya, ya ini tergantung N1, N2, N3-nya. Kalau misalkan N1-nya kita ambil 1, N2-nya 2, N3-nya 3. Jadi kita cek ya, 1 tuh ya 1 ya. Terus yang 2,
Karena kita ingin berbeda, berarti hanya 2 saja. Makanya di sini koefisiennya 1 kan. Kalau 3 bisa berapa saja? 3 bisa ya 3 sendiri dan juga 2 tambah 1. Makanya kita punya 2. Jadi bisa dicek di atasnya akan memenuhi itu. 4 ya hanya 4 saja. Dan kenapa? Oh, 4 tidak boleh ya. Karena ini kan nggak ada 4-nya ya. Berarti 4 di sini yang ada di S-nya ini itu kan isinya 3 tambah 2 saja ya. Ya. Oke. Jadi makanya ini koefisiennya 1, 5 di sini. Maaf, 3 tambah 1 ini 3 tambah 2, terus 6-nya di sini seharusnya 3 tambah 2 tambah 1 kan. Jadi bisa dilihat koefisiennya akan merepresentasikan banyaknya partisi dengan elemen-elemen berbeda yang ada di S di situ. Karena apa? Karena ya kalau kita lihat di konsepnya fungsi pembangkit, dia akan balik lagi kan ke perkaliannya. Jadi masing-masing perkalian yang pangkatnya polinomnya itu akan merepresentasikan suatu partisi yang diinginkan. Dan secara umum, kalau misalkan S-nya kita perumum, N1, N2 sampai NR, ya kan? Nah, R-nya ini kita buat sebesar mungkin, atau ya misalkan R-nya tetaplah suatu bilangan asli, berarti kan kita punya fungsi pembangkit dari banyaknya partisi dari N, di mana dia direpresentasikan sebagai ya partisinya itu penjumlahnya dia berbeda di S, dia akan jadi produk ini ya. Jadi perkalian yang di kanan ini dari I sama dengan 1 sampai dengan R ya. Dengan ide yang sama di situ. Nah, misalkan kalau kita ingin, kalau tadi kan tepat 1 kan. Jadi yang depan ini kan juga tepat 1 ya. Jadi muncul 1-1. Nah, bagaimana kalau dia boleh berulang, ya kan? Kalau berulangnya sebanyak D kali, misalkan D-nya 3, berarti N1-nya bisa muncul 3 kali, N2-nya juga bisa muncul 3 kali. Nah, ya sudah, berarti yang kita kalikan apa? Kita punya yang depan bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk merepresentasikan N1-nya ini muncul 3 kali. Ini N1-nya 2 kali, N1-nya sekali. Yang bagian kanan di sini sekali, N2-nya 2 kali, N3-nya 3 kali. Dan kalau kita kalikan, nah dia jadi banyaknya partisi dari N, penjumlahnya di ini ya, N1, N2, dan tidak ada penjumlah yang berulang lebih dari 3 kali. Karena ya bisa dilihat ya di bagian perkalian yang di atasnya ini, dia munculnya maksimal hanya 2, maksimal 3 kali ya. Dan secara umum kalau kita punya S-nya bentuknya seperti ini, terus dia tidak ingin berulangnya lebih dari D kali, jadi bisa kita lihat, nah penjumlahannya yang di bagian polinomnya ini, pangkatnya sampai Q pangkat DN1 ya di sini ya. Jadi kita punya, ya nanti dia gerak ya. Jadi kita punya N1, N2, ini harusnya NI ya tadi ya. Jadi ini ya kita gerak, jadi N1-nya sampai NR ya. Ini S-nya himpunan ini. Jadi kita punya di sini ini NI ya. Jadi kita punya produk dari ini. Terus N1-nya kan maksimal D kali. N2-nya juga nanti maksimal D kali. Terus sampai NR-nya juga maksimal D kali kan. Dan kita punya sifat di kalkulus ya di sini ya jelas ya. Kita bisa ubah jadi ini dan kita peroleh di sini. Dan kalau kita lihat dia jadi deret geometri. Terus kalau misalkan berhingga ya berarti kita peroleh bentuk ini. Dan bagaimana kalau misalkan ya kalau kita ingin yang partisi dari N itu kan kita tidak membatasi ya sampai 1, 2, 3 sampai ke berapa kan. Jadi kalau misalkan terus ya kan. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ya entah berapapun ya bisa kita pakai sebaran bilangan asli. Berarti kita peroleh jumlahannya jadi seperti ini dan kita peroleh endingnya jadi ini. Jadi bisa dilihat ya, ini untuk S-nya ini sama dengan ini N1, N2 dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu sampai kapan ya. Dan ini bisa dipakai N1-nya itu terserah berapa kali, N2-nya juga bisa berkali-kali, N3-nya berkali-kali dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di situ.
Dan kalau kita ambil S-nya di sini adalah 1, 2, dan seterusnya, jadi bilangan asli, makanya kita peroleh bentuk ya dengan menggunakan ini ya, deret geometri tak hingga kan, jadi bentuknya seperti ini. Terus kalau kita hubungkan dengan sini, ya nanti pangkatnya di sini ya kita ini jadi produk dari I1 sampai tak hingga, ya kan? 1/1 dikurang Q pangkat I. Ini jadi sum IN UN. Jadi seperti itu. Nah, ini beberapa latihan. Misalkan kita ingin merepresentasikan dalam ini ya, nikel itu 5-an, dim itu 10-an, quarter itu 25-an kan. Makanya kita peroleh ya bentuk produknya seperti ini. Kenapa? Karena lihat kembali lah deret geometrinya kan. Kalau sebanyak tak hingga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bahas juga beberapa hal yang terkait dengan fungsi pembangkit dari suatu partisi dengan syarat. Jadi misalkan di sini banyak partisi dari N, nah penjumlahnya itu berbeda-beda semuanya di S ya. Jadi kita punya kan ini ya. Kenapa? Karena ini tadi merepresentasikan munculnya maksimal 1 kali karena tidak ada repetisi kan di sini kan. Nah, kalau tidak lebih dari tidak ada yang lebih dari D kali, bisa kita sederhanakan jadi yang ini. Dan tadi yang penjumlahnya di S kita peroleh di sini ya. Jadi ini sudah kita bahas, semoga cukup jelas. Nah, untuk mengakhiri yang video ini, semoga ini ya cukup bisa dipahami. Nah, kita akan membahas mengenai teorema Euler. Jadi misalkan kita punya di sini banyak partisi dengan semua penjumlah ganjil dan banyak partisi dari N, semua penjumlahnya berbeda. Kalau penjumlahnya berbeda berarti kan kita punya yang sini kan, jelas ya. Kenapa? Karena di sini munculnya maksimal 1 kali kan. Terus yang ganjil kita punya yang sini. Kenapa? Karena kita milihin N-nya ini yang ganjil-ganjil saja, ya kan. Nah, kita bisa lihat yang sisi kanan ini kan kalau kita jabarkan jadi yang di sini ya. Dan masing-masing ini kita kalikan dengan ya sekawan ya kan. Ini dikali dengan 1 kurang Q over 1 kurang Q. Yang ini kita kalikan dengan 1 dikurang Q kuadrat dibagi 1 kurang Q kuadrat. Yang ini kita kalikan dengan 1 dikurang Q pangkat 3 dibagi 1 dikurang Q pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat pembilangnya kita kalikan jadi seperti ini kan, pangkatnya semuanya genap kan. Padahal kalau kita lihat yang di bagian bawah ini kan semua pangkatnya ada ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya semua bilangan asli pangkatnya. Yang atas itu yang genap. Berarti ya masing-masing ke cancel kan. Jadi yang genap itu ke cancel, ini genap ke cancel. Ini nanti ada 1 dikurang Q pangkat 6 juga, ya kan. Nanti ada 1 kurang Q pangkat 8-nya juga, berarti tinggal yang ganjil. Makanya kita peroleh ini ya. Jadi kita punya, nah fungsi pembangkitnya ternyata sama persis. Dan ini sudah kita lihat pada bab 2 dengan menggunakan fungsi bijektif, ternyata memang bisa dilakukan itu. Jadi kita punya untuk setiap N lebih dari sama dengan 0, nah kita punya banyak partisi di mana syaratnya adalah semua penjumlahnya ganjil akan sama dengan banyak partisi dari N, nah dengan semua penjumlahnya berbeda. Jadi kalau misalkan kita manipulasi yang bagian itu tadi ya. Jadi misalkan kita lihat bisa kita tunjukkan ini menggunakan fungsi pembangkit. Jadi di sini banyak partisi dari N di mana masing-masing penjumlah I yang muncul kurang dari I kali akan sama dengan banyaknya partisi dari N di mana tidak ada penjumlah yang merupakan kuadrat sempurna. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Nah, di sini masing-masing penjumlah I itu muncul kurang dari I kali. Jadi bisa kita lihat 1 ya kurang dari 1 kali, berarti nggak ada Q pangkat 1 sama sekali. Terus 2 kurang dari 2 kali, berarti kita punya 1 plus Q kuadrat. Karena kalau misalkan di sini ada Q pangkat 4 lagi, jadi 2-nya itu bisa muncul 2 kali. Makanya kita berhenti di sini. Terus 3-nya maksimal muncul 2 kali, ini kan 1, 2 kali. Terus ini 1, 2, 3 ya, 4-nya muncul maksimal 3 kali kan. Jadi sudah benar. Dan kalau kita kalikan, dia jadi seperti ini, ya kan. Ini aljabar biasa. Dan kalau kita
ini ya, sederhanakan, dia kan jadi ini, dan bisa dilihat di bagian pembilangnya itu 1 dikurang Q pangkat I kuadrat. Dan yang bawah ini kan pangkatnya itu semuanya ya, semua bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang bagian atas itu ya yang kuadrat sempurna saja. Jadi artinya apa? Nanti ke cancel yang bagian yang kuadrat sempurnanya, berarti tinggal yang ini, produk yang di sini yang n-nya itu bukan kuadrat sempurna. Jadi diperoleh ya dia akan sama dengan jumlahan dari partisi. Ini ada Q pangkat n-nya ya di sini ya. Jadi ini ada Q pangkat n-nya juga. Jadi kita peroleh banyaknya partisi dari n, di mana masing-masing penjumlahnya yang nilainya I itu muncul kurang dari I kali akan sama dengan banyak partisi N dengan syarat tidak ada penjumlah yang merupakan kuadrat sempurna. Ini beberapa latihan bisa dicoba, dan salah satu yang menarik adalah kita lihat di sini ya. Jadi banyak partisi dari N di mana setiap penjumlah itu muncul tepat 2, 3 atau 5 kali. Dia akan sama dengan banyak partisi dari N di mana penjumlahnya kongruen dengan ini. Jadi bisa dilihat masing-masing penjumlah tepat 2, 3 atau 5. Berarti kan ini ya ini ya. Jadi duanya ini bisa muncul. Oh ya, ini 1 ya. Jadi ini kan 2, ini kan 1 tambah 1 ya. Terus 3-nya ini satunya 3 kali kan. Jadi 1, 1, 1, 1, 1 ya. Jadi bisa dilihat yang bagian depan ini untuk merepresentasikan yang penjumlah 1 tadi. Jadi kalau satunya muncul 2 kali ya berarti dapat dari Q kuadratnya di sini. Kalau satunya muncul 3 kali ya dapat dari Q pangkat 3-nya. Satunya muncul 5 kali dapat dari Q pangkat 5-nya. Terus yang ini kan bisa dilihat 2 tambah 2, terus ini 2 tambah 2 tambah 2, terus ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 kan. Jadi bisa dilihat duanya itu muncul tepat 2, 3 atau 5 kali. Terus ini 3 ya kan. Ini juga 3-nya. Jadi bisa dilihat di situ. Kalau kita lihat produknya dia jadi seperti ini kan. Dan kalau kita faktorkan di sini, jadi kita punya 1 ditambah Q pangkat 2i dikali 1 ditambah Q pangkat 3i. Padahal kalau kita kalikan dengan faktor sekawan ya, ini dikalikan dengan 1 dikurang Q pangkat 2i per 1 dikurang Q pangkat 2i. Terus yang ini juga sama ya, dikali dengan 1 dikurang Q pangkat 3i dibagi 1 dikurang Q pangkat 6i. Ya kan, jadi diperoleh di sini. Dan nah menariknya adalah di bagian penyebut ini kan semua yang kelipatan 2 nanti muncul. Yang ini semua kelipatan 3 nanti muncul. Berarti kan nanti ya ini ke cancel, ada yang ke cancel, terus ini juga ada yang ke cancel. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah yang kongruen dengan ini. Jadi plus minus 2, plus minus 3 sama 6 ya, modulo 12 ya. Jadi intinya kita hanya melihat dia ya ini ya, kita lihat 4, 8, 12 ya kan, 16 dan seterusnya. Satunya kan 6, 12, 18 dan seterusnya. Yang bagian bawahnya itu kan kita punya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini 3, 6, 9 dan seterusnya. Jadi mana yang ke cancel nanti tinggal kita cek sisanya. Jadi ini salah satu identitas yang menarik ya di situ. Dan ya latihan yang lain yang menarik juga. Jadi banyaknya partisi dari N di mana tidak ada penjumlah muncul tepat 1 kali sama dengan banyaknya partisi dengan penjumlah tidak kongruen plus minus 1 mod 6. Ya kita lihat di sini ya. Jadi kita punya ini. Jadi tidak ada penjumlah muncul tepat 1 kali. Berarti kan Q-nya di sini nggak ada ya. Jadi kita cancel yang di sini. Terus Q kuadratnya yang di sini nggak ada. Kenapa? Karena ya bagian itu dia yang merepresentasikan ya bagian muncul 1 kalinya kan. Ini kan juga kan Q pangkat 3-nya dia tidak ada kan. Nah kalau kita lihat dia kan nanti akan sama dengan semua yang lengkap dikurang dengan Q kan. Yang ini juga semua yang lengkap dikurang dengan Q kuadrat. Semua yang lengkap dikurang Q pangkat 3. Jadi apa yang kita peroleh dia akan jadi bentuk ini kan. Ini juga dan seterusnya. Nah
bisa kita lihat setelah kita ini ya, jadi ini disamakan penyebut saja. Terus kalau ini kan dia hanya ini ya, kita lihat yang bagian apa, yang bagian, jadi yang bawahnya ini kan ada sebagian yang ke cancel juga nanti. Terus bisa kita cek jadi tinggal seperti ini, yang artinya apa? Kemungkinannya kalau kita lihat yang di sini setelah sebagian ke cancel, yang muncul jadi ini kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, 3, 6, 9 dan seterusnya. Yang atas itu kan 6, 12 ya kan, terus 18 dan seterusnya kan. Nah ini dengan yang bawah, ini yang bagian 6 cancel 1 kan, terus nanti yang bagian 12 ada yang ke cancel juga. Jadi bisa kita lihat yang bagian 1 mod 6 ya kan, jadi kita tidak akan memperoleh 1 mod 6 dan kita juga tidak memperoleh 5 mod 6 kan di situ. Jadi tinggal sisanya ini, jadi kita peroleh ya tinggal ini. Jadi kita punya di sini ya, kita peroleh identitas ini berlaku. Jadi mungkin itu dulu untuk yang di video ini. Semoga ya setidaknya untuk pendahuluan sudah cukup ya, dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik dan dipelajari dengan baik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, kita melanjutkan tentang fungsi pembangkit lagi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.